Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS 3, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Ya, nanti bisa dibuka file ini ya, client 1212 WFH data dan hasil interpretasi. Ini dibuka. Ya, seperti ini. Ini adalah data untuk, jadi kita pertama lakukan itu analisis yang variable ini ya, work from home. Nah, di sini untuk yang work from home ini dan yang WFHB, ada kuesioner yang merah. Yang merah ini adalah yang unfavorable. Nah, unfavorable ini sudah saya balik ya nilainya, sudah transformasi. Nah, ini adalah rumus untuk transformasinya. Jadi nanti ini ada baik yang di WFH maupun yang WFHB, itu caranya sama ya. Nah, ini yang tadinya ini ya, jadi dibalik, yang satu itu menjadi 5, yang dua itu menjadi 4, seperti itu. Oke, setelah datanya seperti ini, kita rubah file ini menjadi berbentuk CSV, karena CSV itu yang nanti kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Caranya kita copy seperti ini. Jadi yang kita copy ini ya, nama dari kuesionernya ini, dan yang ini ya, nama dan hasil jawaban responden ini. Kita copy seperti ini, lalu file, kita buat lembar kerja baru, klik kanan. Nah, paste yang ini ya, paste value. Nah, seperti ini. Kita hapus kuesioner yang ini, kuesionernya kita hapus. Nah, seperti ini. Lalu klik file, save as, browse. Nah, di sini kita beri nama, misalkan seperti ini ya, contoh. Kemudian save as type, kita klik, kita rubah formatnya ke CSV. Nah, ini CSV ini, lalu klik save. Nah, karena saya sudah buat file CSV-nya, nanti gunakan yang sudah saya buat saja, sama saja isinya. Oke. Nah, ini adalah file CSV untuk variabel WFH. Ini sudah saya buat ya. Oke, ketika file CSV-nya sudah terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik new project. Di sini kita tulis nama. Ini adalah WFH. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian double klik to import data. Nah, ini tinggal double klik saja. Kita masukkan file WFH yang CSV yang tadi kita buat. Nah, ini ya, CSV ini, klik lalu open. Oke. Nah, ini tandanya data penelitian itu sudah termuat ke dalam aplikasi Smart PLS. Ini kita bisa close. Tapi ini bisa di copy juga kalau misalkan mau. Di sini ada mean, median gitu kan. Ada min, max, standar deviasi dan lain-lainnya. Kita bisa close, kemudian kita double klik yang ini, WFH ini, kita double klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja. Caranya kita blok, jadi tekan yang klik ini, WFH 1, shift, tekan shift, lalu ke WFH 10. Nah, kita blok seperti ini, lalu kita drag ke lembar kerja. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk urutan ini bisa diabaikan karena ini memang dari Smart PLS-nya seperti itu ya. Kalau di sini kan urut nih, tapi di sini kan tidak, jadi 10, 2 gitu. Nah, itu nggak apa-apa, itu memang dari aplikasinya. Nah, kemudian kita variabel yang KKP seperti ini. Nah, setelah seperti ini, lalu kita beri nama. Caranya ini klik kanan, rename. Nah, seperti ini ya. WFH adalah variable X, kemudian
KKP ini adalah variabel Y, keseimbangan. KKP itu keseimbangan kehidupan pekerjaan. Kemudian KP. Nah, kepuasan kerja seperti ini. Nah, lalu kita atur posisinya. Kita geser seperti ini ya, sesuai dengan apa yang ada di tampilan hipotesis. Nah, kita geser ini ya, variabel konstruknya ini dengan menu ini Allegin seperti ini. Kita rapikan. Nah, setelah seperti ini lalu kita hubungkan sesuai dengan hipotesisnya. Caranya klik ini menu connect. Nah, seperti ini ya, kita hubungkan ya seperti ini. Lalu kita lakukan perhitungan. Nah, sebentar saya buka dulu. Lalu kita lakukan perhitungan untuk pengujian outer model yang pertama. Jadi yang tujuan dari pengujian outer loading yang pertama ini adalah kita mengeliminasi kuesioner atau variabel konstruk yang tidak valid. Nah, ini ya. Caranya klik calculate, kemudian PLS algorithm. Ini kita biarkan default, lalu start calculation. Muncul tampilan seperti ini, kita lihat nilai outer loadingnya terlebih dahulu. Nah, ini ya, jadi di outer loading ini terdapat indikator atau faktor loading yang merah ya. Nah, nilai loading yang merah ini menurut proposalnya itu minimal adalah 0,5. Nah, ini jadi yang di bawah 0,5 ini nanti kita hilangkan dari model, kita eliminasi. Oke, kita lihat di sini untuk variabel KKP ini yang di bawah 0,5 adalah ini ya, KKP 4 5 6 4 5 6 7. Tapi kita lihat yang ini dulu ya, 5 6 7. Jadi yang dari terkecil 5 6 7. Nah, ini 5 6 7 KKP. Kita delete seperti ini. 6 7. Kemudian kita uji ulang. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lihat lagi yang terkecil untuk variabel lainnya. Jadi WFH 8 dan WFH 8 ya. WFH 8. WFH 8 kita delete. Nah, kita lihat lagi nilai loadingnya. Jadi ada WFH 9. Kita download seperti ini. Kita uji ulang. Nah, untuk variabel KP dan WFH ini sudah di atas 0,5. Kita lihat di sini untuk KKP ini, KKP 4 ini masih di bawah ya. Nah, KKP 4 ini kita hapus. KKP 4. Kita uji ulang. Ya, di sini masih ada yang di bawah 5 yaitu 0,5 yaitu KKP 3. Nah, ya. KKP 3 seperti ini kita hapus. Kita uji ulang. Nah, kita lihat ini sudah di atas 0,5 seluruhnya ya. Jadi indikator atau kuesioner ini sudah dapat dikatakan valid. Nah, kemudian kita lihat nilai konstruk reliability and validity. Nah, seperti ini. Jadi untuk konstruk validity and reliability ini yang kita lihat adalah nilai dari kerobak alpanya ini dan composite reliability, kemudian nilai AVE. Nah, AVE ini untuk validitas laten. Nah, untuk validitas laten ini nilai minimalnya adalah
0,5 ya, ini sudah di atas 0,5 seluruhnya, maka untuk variabel latennya ini sudah dikatakan valid. Kemudian untuk reliability, di sini kita melihat dua nilai, yaitu Chromebug Alpha dan Composite Reliability. Nah, pada dua nilai ini nilai minimalnya adalah 0,70. Nah, ini sudah seluruhnya sudah di atas 0,70, maka seluruh variabel penelitian ini dapat dikatakan valid dan reliable. Nah, seperti ini ya. Nah, itu masuk ke pengujian ini, outer yang kedua ini. Nah, yang outer yang kedua ini yang sudah dieliminasi. Nah, yang pertama kan ini masih banyak yang merah, kemudian AVE-nya juga masih ada yang merah. Nah, ini masih ada yang merah, namun ini sudah di atas 0,5. Oke. Kemudian yang ini ya, untuk construct reliability-nya yang tadi ini sudah di atas 0,7 secara keseluruhan. Nah, pengujian selanjutnya adalah HTMT ini. Nah, HTMT merupakan pengujian yang tergolong di dalam ini ya, diskriminan validity. Nah, diskriminan validity ini untuk menguji apakah terjadi gejala ini ya, gejala multikolinearitas atau variabelnya itu tidak dapat membentuk variabel latennya. Oke. Kita lihat di sini untuk HTMT, kita klik yang ini ya, HTMT. Nah, untuk HTMT ini nilai maksimalnya adalah 0,9. Ini masih di bawah 0,9, artinya ini sudah memenuhi untuk kriteria pengujian HTMT. Nah, selanjutnya adalah pengujian inner model. Nah, inner model ini kita gunakan nilai ini ya, collinearity assessment VIF. Nah, VIF yang digunakan di sini adalah ini ya, VIF. Kita masuk ke inner VIF value. Nah, nilai VIF ini maksimalnya adalah 5. Nah, ini masih di bawah 5, yaitu warnanya hijau. Maka untuk inner modelnya tidak terjadi gejala multikolinearitas, artinya sudah memenuhi kriteria collinearity assessment. Dan selanjutnya adalah nilai dari coefficient determination atau R-square. Nah, R-square ini dilihat di sini ya. Nah, R-square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, di sini kita bisa lihat untuk R-square dari variabel M, kepuasan kerja adalah 0,109. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. 0,109 itu artinya variabel X WFH ini mempengaruhi variabel kepuasan sebesar 10,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Kemudian nilai R untuk variabel Y itu adalah 0,291. Nah, artinya di sini variabel M dan X mempengaruhi variabel Y sebesar 29,1%, dan sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, seperti itu. Nah, Q nanti kita lakukan pengujian untuk Q-square ini. Nah, selanjutnya adalah nilai dari ini ya, effect size atau F-square. F-square kita lihat di sini. Nah, F-square ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y atau independen terhadap dependen secara parsial. Nah, di sini untuk interpretasinya nanti bisa dilihat di sini ya. Untuk yang F di sini ada kriterianya, seberapa kecil, sedang, besar. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan pengujian untuk Q-square. Nah, ini predictive relevance atau Q-square. Caranya kita kembali ke model tadi, WFH ini, lalu klik calculate, kemudian kita lakukan blindfolding. Nah, klik blindfolding, start calculation. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi untuk Q-square ini adalah berguna untuk memvalidasi nilai dari S-square. Nah, seperti ini ya untuk interpretasinya, nanti bisa dilihat. Jadi ini hampir sama interpretasinya dengan yang R-square tadi. Oke, setelah pengujian outer model, inner model, kemudian kita uji hipotesis penelitian. Nah, kita kembali ke model tadi. Nah, untuk uji hipotesis caranya klik calculate, kemudian kita pilih bootstrapping. Nah, start calculation.
Nah, akan muncul hasil seperti ini ya. Jadi untuk setiap kali bootstrapping, nilai p-value ini akan selalu berubah-ubah. Namun pada perubahannya itu tidak akan berbeda jauh ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pengujian hipotesis yang kita perhatikan adalah nilai dari original sample ini dan nilai p-value. Original sample menunjukkan arah pengaruhnya itu positif atau negatif. Jika negatif, di sini ada tanda minus di depannya ini. Namun di sini tidak ada tanda minusnya, maka dikatakan seluruh pengaruhnya itu positif ya. Nah, untuk cara membacanya, jadi M1 terhadap Y, M kepuasan kerja terhadap Y keseimbangan kehidupan dan pekerjaan memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, maka hipotesisnya itu diterima. Kemudian X work from home WFH terhadap M kepuasan kerja memiliki pengaruh positif signifikan. Jadi hipotesisnya diterima. Seperti itu. Nah, ini untuk hipotesis yang pengaruh langsung. Untuk yang tidak langsung, kita klik di sini ya. Specific indirect effect, kita klik. Nah, seperti ini. Untuk yang specific indirect effect ini adalah pengujian mediasi. Jadi pengujian kepuasan kerja. Jadi variabel X WFH terhadap Y melalui kepuasan kerja memiliki pengaruh positif signifikan. Oke, seperti itu untuk pengujiannya. Ini sudah selesai ya untuk pengujian yang variabel WFH. Selanjutnya kita lakukan pengujian untuk variabel yang WFHB. Kita bisa close dulu. Oke, untuk yang WFHB kita bisa back, kita masuk ini ya WFHB. Nah, di sini sudah ada file CSV-nya. Jadi cara membuatnya itu sama seperti tadi ya. Nah, ini kita bisa langsung running saja. Jadi kita buat project baru. Klik sini new project. Kita klik di sini, kita beri nama WFHB seperti ini. Lalu oke. Caranya seperti tadi ya. Kita masukkan data CSV-nya. Ini kita bisa close dulu. Oh ya, untuk hasil analisis ini bisa di save ya. Caranya ini export to Excel, start export. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah save file yang sudah saya buat sesuai dengan tahapan pengujian yang tadi dilakukan ya, seperti ini, bisa di save. Oke, ini kita bisa close dulu. Nah, ini kita bisa save. Kita bisa save seperti ini. Nah, kita bisa close dulu. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ini yang data yang WFHB. Caranya sama seperti tadi ya. Nah, ini datanya, open lalu oke. Nah, ini tandanya sudah termuat. Kita double klik di sini WFHB. Nah, kita masukkan variabelnya ya. Seperti tadi, caranya sama. Ya, seperti ini. Nah, oke, lalu kita beri nama. Klik kanan rename. Nah, seperti ini. Oke, kita hubungkan dengan menu connect ini ya. Nah, seperti ini. Lalu prosesnya sama seperti tadi. Jadi kita lakukan perhitungan ini dulu, PLS algorithm yang pertama atau uji validitas reliabilitas yang pertama. Nah, kita lakukan pengujian outer model yang pertama ini. Jadi untuk mengeliminasi kuesioner yang tidak valid ya. Caranya klik calculate PLS algorithm, start calculation. Ya, seperti ini kita lihat nilai outer loadingnya.
Nah, sama seperti tadi. Jadi yang di bawah 0,5 itu kita eliminasi. Jadi kita eliminasi itu mulai dari yang terkecil terlebih dahulu. Nah, di sini WFHB 8, WFHB 8 dan WFHB 9. WFHB 8, WFHB 9. Oh, sorry, salah. WFHB 8, WFHB 9 seperti ini. Oke, untuk yang WFHB sudah beres semua. Kemudian KP juga sudah oke. Kita lihat nilai dari KKP. Nah, KKP ini mulai dari KP 4, 5, 6, 7 ya. 4, 5, 6, 7. KKP 4, 5, 6, 7. KKP 3. Ya, seperti ini. Coba kita rapikan dulu. Oke, ini sudah di atas 0,5 seluruhnya. Maka untuk variabel konstruknya ini dapat dikatakan valid. Kita lihat ini ya, construct repeat validity untuk AVE. Untuk validitas latennya juga sudah valid. Untuk reliabilitasnya juga seluruhnya sudah reliable. Jadi ini untuk variabel konstruknya, variabel konstruk dan laten ini sudah dapat dikatakan valid dan reliable. Selanjutnya kita lihat nilai dari discriminant validity. Kita lihat dari HTMT. Nah, HTMT juga sudah oke, masih sudah di bawah 9. Kemudian nilai viv kita masuk ke inner value. Nah, ini untuk pengujian inner modelnya ya, yang ini. HTMT sudah oke, inner model ini juga tadi sudah oke. R square. Nah, ini R square nya untuk interpretasinya sama ya seperti tadi. Kemudian nilai, kita lihat nilai F. Ini untuk F nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian Q kuadrat. Caranya sama ya, klik calculate, kemudian blindfolding, start calculation. Nah, ini adalah nilai dari Q kuadratnya seperti ini ya. Nah, untuk interpretasinya nanti bisa dilihat di sini untuk Q kuadrat. Kemudian kita lakukan pengujian hipotesis. Kita kembali ke model yang tadi, calculate, di sini bootstrapping, start calculation. Nah, ini adalah hasil pengujian hipotesisnya. Jadi ini adalah untuk yang 4 koefisien ya ini. Ini adalah pengujian untuk pengaruh langsung. Dan kemudian yang spesifik indirect effect ini adalah untuk pengujian yang tidak langsung atau melalui variabel mediasi. Jadi untuk setiap bootstrapping ini nilai p-value-nya ini akan berubah-ubah. Oke, seperti ini ya untuk pengujiannya. Jadi dari kedua variabel WFH dan WFHB, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa dari kedua pengujiannya ini seluruh variabel, seluruh hipotesisnya itu diterima ya. Namun di sini artinya bahwa yang WFH dan WFHB ini pada pengujian hipotesisnya itu tidak terdapat perbedaan karena seluruh variabelnya signifikan. Seluruh pengujian itu signifikan baik dari WFH maupun WFHB. Seperti itu. Jika nanti ada yang kurang jelas, silahkan langsung ditanyakan. Terima kasih.